Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Kali ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari saudara Begu Ganjang yang sebagiannya telah saya jawab, yaitu mengenai bukankah kematian adalah sesuatu dampak dari pelanggaran? Mengapa seolah-olah dosa, kematian iblis, Lucifer harus dikalahkan dengan kedatangan Yesus? Bukankah Allah Maha Kuasa? Mengapa harus dikorbankan nyawa kehidupan Yesus? Iblis kan bukan lawan tanding Allah. Lagian yang berdosa Adam keturunannya. Kenapa Yesus harus ditumbalkan? Saudara Begu Ganjang, kalau saudara perhatikan penjelasan-penjelasan saya yang lalu, menurut ajaran Alkitab, kematian itu bukan takdir dan bukan merupakan tujuan Allah menciptakan manusia. Mengapa? Karena manusia menurut Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diciptakan menurut gambar kita. Dengan demikian, gambar Allah itulah pola dari kemanusiaan kita. Dan gambar Allah itu apa? Di samping itu menjelaskan tentang refleksi sifat-sifat moral Allah yang ada di dalam diri manusia, yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain di dunia ini. Itu juga menunjukkan kepada Kristus sebagai firman Allah yang menyatakan Allah, sehingga Kristus disebut sebagai gambar Allah, meskipun sebelum jadi manusia namanya belum Kristus. Dia hanya disebut firman. Kita baca Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ayat 15, maaf. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus ini sebagai firman Allah yang menyatakan Allah. Sebagaimana kata-kata saya menyatakan saya, maka kalau saudara mau mendengar kata-kata saudara mendapat gambaran tentang saya. Ini orang apa? Sombong, rendah hati, pinter, bodoh, membosankan, menjijikkan. Itu semua terdengar dari kata-kata saya. Jadi kata-kata saya adalah gambar diri saya. Firman-Nya Allah adalah gambarnya Allah. Demikian juga kita baca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kristus yang adalah gambaran Allah atau gambar Allah, ikon tu Theo. Kita baca juga dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah, jika manusia diciptakan menurut gambar Allah, berarti manusia diciptakan menurut pola dari keberadaan Sang Firman ini. Oleh karena itu, pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, masih dalam keadaan murni menurut gambar Allah, di dalam dirinya tidak ada pilihan untuk jahat. Dia tidak mengetahui kejahatan. Yang ada hanya kebaikan, yang hanya ada kekudusan, yang ada adalah pancaran langsung dari sifat-sifat firman itu, sifat-sifat sang sabda itu. Dan demikian pula, sebagaimana sabda itu mulia, manusia waktu itu memiliki kemuliaan, sehingga manusia waktu itu ditutupi oleh kemuliaan ilahi ini dan tidak dimaksudkan untuk mati. Sebagaimana sang sabda itu tidak mati, kekal, maka manusia diciptakan dengan pola sang sabda, pola gambar Allah ini, maka manusia diciptakan sebenarnya untuk hidup abadi. Nah, dalam ketaatannya melalui mempraktekkan kekuatan gambar yang ada di dalam dirinya, artinya kekuatan-kekuatan moral melalui ketaatan kepada Allah, kekudusan dan seterusnya, dimaksudkan manusia untuk meningkat lebih jauh dari gambar menjadi rupa. Artinya
menjadi mulia seperti Allah. Artinya ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, dalam penyatuannya dengan sang gambar, dalam penyatuannya dengan sang firman, dalam penyatuannya dengan sang anak tunggal ini. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4 dikatakan, Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu. ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, itulah tujuan akhir dari manusia diciptakan. Jadi kematian itu bukan bagian daripada tujuan dia diciptakan. Jadi kematian itu bukan bagian natural dari manusia, itu kerusakan yang terjadi dalam kodrat kemanusiaan. Ya. Maka saudara mengatakan, bukankah kematian adalah sesuatu dampak dari pelanggaran, tapi dampak yang luar biasa. Karena manusia tadinya diciptakan untuk menjadi seperti Allah dalam kemuliaan abadi, bukan kekal. Kekal itu tanpa awal, tanpa akhir. Manusia ada awalnya, tapi tanpa akhirnya nanti. Oleh karena itu, sebelum manusia itu mencapai titik menjadi rupa, dia dites seperti anak sekolah. Kalau dia tidak ada tes, ya tidak akan bisa naik kelas. Manusia juga begitu. Kita baca dari Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, pohon yang baik dan jahat itu menyebabkan manusia di dalamnya muncul kejahatan. Sehingga dia taunya hanya kebaikan saja, kekudusan saja, karena dalam murni dalam gambar Allah. Sekarang dia memberontak dengan tidak taat kepada Allah, muncullah kejahatan, sehingga disebut sebagai pohon pengetahuan buah yang baik dan yang jahat. Sehingga efek dari pemberontakan manusia tidak mendengarkan firman Allah, tidak taat, makan buah itu, adalah di dalam dirinya muncul kekuatan jahat yang menuntun dia menjadi budak dosa. Akhirnya dia jatuh, dia terputus pandangannya yang tadinya fokusnya pada Allah sehingga dia mempunyai kemuliaan. Kemuliaan itu hilang akibat dosa tadi. Jadi dosa itu bukan yang sekedar pelanggaran moral atau pelanggaran aturan atau pelanggaran ritual, bukan. Dosa itu dari kata bahasa Yunani hamartia, yang artinya kemelesetan sasaran, meleset dari sasaran. Sehingga dosa itu kita jadi meleset dari sasaran yang tadinya diciptakan untuk hidup abadi, akhirnya kita mengalami kematian. Yang tadinya menyatu dengan Allah di Taman Eden, akhirnya diusir keluar dari sana. Yang tadinya kita hanya hidup dalam kekudusan, akhirnya kita kehilangan kekudusan itu. Yang tadinya kita memiliki kemuliaan itu hilang dari kita juga, dari manusia itu. Kita baca di dalam Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa itu. Berarti kalau kehilangan tadinya punya kan? Itu hilang karena ada dosa itu. Jadi ini bukan hanya sekedar dampak, saudara. Ini berakibat yang sangat fatal pada manusia. Dan akibat ini, kehilangan ini, akibat manusia ditipu oleh iblis dan manusia mendengarkan suara iblis itu. Kita baca Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai ayat 6. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Di sini iblis digambarkan sebagai ular. Karena apa? Karena ularlah binatang yang tepat menggambarkan dua sifat utama iblis. Apa itu? Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya, terus? Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala Terjemahannya lebih dusta. baik, dia berkata atas kodratnya sendiri. Kodrat dusta. Jadi sifat utama dari iblis yang digambarkan oleh Yesus di sini adalah pembunuh dan pendusta. Makanya ular dijadikan gambar yang tepat karena ular itu bercabang lidah, dan kita mengatakan orang yang bercabang lidah itu orang pendusta, pembohong gitu kan.
Iblis itu gambar sebagai ular karena ular itu di mulutnya ada bisa yang bisa mematikan. Dia pembunuh. Dari mulutnya kita kelihatan bahwa dia itu pembunuh dan pendusta. Dan juga pasal 3 ayat 14 akhirnya digambarkan apa? Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjamah. Artinya ular si iblis itu akan nempel kepada tanah dalam arti aktivitas yang selalu terkait dengan bumi ini. Itu artinya dia bekerja untuk mengganggu manusia di bumi ini. Terus? Dan debu tanah lah akan kau makan sumur. Tidak ada ular makan debu tanah, yang dimakan kodok atau tikus. Debu itu manusia, maka yang menjadi sasaran dari aktivitas iblis di dunia ini adalah manusia. Itu loh maksudnya ular di sini. Paling cerdik karena dia adalah menurut tradisi Kristen adalah dia Lucifer, malaikat yang maha maha indah, sangat indah sekali dan juga penuh hikmat. Kita baca di dalam Yeskiel pasal 28 ayat 11, di situ Lucifer digambarkan sebagai raja Tirus. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya. Itu Raja Tirus di situ gambaran dari Lucifer. Apa katanya? Beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari keserupaan engkau. Jelas itu dia gambar dari kesempurnaan engkau. Dia sangat sempurna sekali. Terus? Penuh hikmat dan maha indah. Penuh hikmat. Jadi pandai sekali. Di antara semua makhluk Allah, makhluk roh, yang itu adalah Lucifer ini. Maha indah, indah sekali itu. Makanya dia akhirnya memberontak ingin menjadi seperti Allah. Dipikir dia sudah lebih sama dengan Allah. Makanya digambarkan sebagai ular. Kembali kepada Kejadian 3 itu. Mulai ayat 1 lagi lah. Adapun ular ialah paling cerdik dan dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Nah, di sini cara iblis itu mengganggu manusia adalah menciptakan keraguan-keraguan dalam pikirannya. Tentulah Allah berfirman, padahal Allah berfirman seperti dikatakanku. Apa katanya? Tentulah Allah berfirman apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Kan nggak ada itu. Dia memutarbalikkan firman Allah untuk menciptakan keraguan-keraguan di dalam pikiran wanita ini, Hawa ini. Terus? Lalu saat perempuan itu... Nah, salahnya si iblis mendengarkan, si Hawa mendengarkan. Biasanya kalau iblis itu mengganggu kita melalui pikiran kita. Diciptakan rasa-rasa ragu-ragu. Nah, kalau kita tidak pedulikan, ya sudah pergi. Kalau kita pedulikan, kita membuka lubang bagi dia. Ayat 2. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, karena dia buka lubang, dia terjerembab. Karena dia menambah kata-kata Tuhan. Baca lagi ya itu. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah. Nggak ada kata-kata raba itu, nggak ada kan? Di dalam Kejadian 2:16 itu kan nggak ada, coba. 17 saja. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Enggak kan? Nggak ada raba kan? Berarti dia menambahkan, dia mengucapkan dusta apa yang dikatakan Allah itu jadi lubang iblis masuk lebih dalam. Karena melalui dosa lah iblis masuk ke dalam diri kita. Dan di sini Hawa terpelecok mulutnya, menambah sesuatu yang tidak ada, jadi dia berbohong. Dia masuk lebih lanjut, ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, pembohongannya mulai lagi apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Berarti Allah itu bohong. Kamu nggak mati nggak? Nah, ini makhluk kurang ajar, makhluk terkutuk. Terus? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, matamu akan terbuka, kamu menjadi seperti Allah. Allah itu cemburu loh, iri loh sama kamu. Kalau kamu makan itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Hawa ditipu dengan keinginan yang sama ketika si Lucifer jatuh, yaitu ingin menjadi Allah. Dan itu digambarkan dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14 yang di situ gambarannya adalah sebagai Raja Babel.
Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Berarti tadinya dia di langit, makhluk ini. Tidak mungkin manusia biasa. Karena dia jatuh dari langit. Terus? Hai bintang timur putra fajar. Nah, kata putra fajar itu dalam bahasa Ibrani Helel. Helel ini terjemahan bahasa Latinnya Luciferus, artinya penyandang terang. Jadi itu bukan nama, ini deskripsi. Deskripsi keberadaan dari malaikat yang agung ini. Terus? Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Ya, akhirnya dia jatuh ke bumi. Terus? Hai yang mengalahkan bangsa Israel. Nah, setelah dia jatuh ke bumi, dia mengalahkan semua manusia ada di bawah kekuasaan dia. Terus? Engkau yang tadinya berkata, Nah, tadinya dia berkata, apa katanya? aku hendak naik ke langit. Nah, sudah di langit, kok mau naik ke langit lagi? Berarti kan mau lebih tinggi kedudukannya. Terus? Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang itu di dalam ini ada, dalam banyak tulisan para nabi ini adalah gambaran dari malaikat-malaikat. Berarti dia ingin mengatasi malaikat-malaikat yang lain. Padahal dia adalah salah seorang malaikat penghulu. Berarti dia ingin menjadi penguasa atas malaikat yang lain. Terus? Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Bukit pertemuan itu adalah gambaran ketika Allah bertemu dengan para malaikatnya sebagaimana digambarkan di dalam Ayub pasal 2. Terus? Jauh di sebelah utara. Di sebelah utara gambarannya udah jauh sekali gitu. Terus? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Nah, awan-awan dalam perjanjian lama selalu menggambarkan kehadiran Allah. Kalau dia mengatasi awan-awan berarti dia ingin menyamai dengan Allah. Terus? Hendak menyamai yang maha. Nah, itu. Kejatuhan Lucifer itu adalah hendak menyamai Allah. Dan ini ditawarkan kepada Hawa, pada manusia. Kamu akan menjadi Allah tanpa Allah. Padahal, pada waktu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, terkandung janji manusia akan menjadi seperti Allah. Dengan rahmatnya, dengan kasih karunia-Nya, dengan pertolongannya, melalui ketaatan, melalui kekudusan. Bukan melalui pemberontakan seperti ini. Kan diciptakan menurut gambar Allah dan rupa Allah supaya ambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi sebenarnya manusia diciptakan untuk menjadi seperti Allah, tapi bukan dengan cara ini. Dengan cara menjadi sumber otoritas pada dirinya sendiri, tahu yang baik dan yang jahat, dalam arti aku yang menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Padahal tadinya semuanya yang ada dalam diri manusia hanya yang baik saja. Karena diciptakan menurut gambar Allah. Dampaknya, terusnya, kita ke Kejadian pasal 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan yang jahat. Titipuan, dijebak. Terus? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Nah, mulai karena dia entertain, dia menanggapi tipuan iblis, mulai masuklah ke otaknya. Dipengaruhi apa katanya perempuan itu? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari mengambilnya. Terus ayat 6? Dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan. Nah, ini efeknya. Karena makan mereka memberontak. Kok tidak langsung mati Romo secara fisik? Tidak, secara fisik tidak. Tapi sudah mulai benih kematian masuk di dalam diri manusia. Sehingga manusia berada dalam status roh yang mati. Akibat dosa ini. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 2. Ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Iya toh, karena pelanggaran-pelanggaranmu, hai orang Efesus, sebelum kamu jadi percaya pada Kristus, kamu sudah mati. Tentunya bukan mati fisiknya, mati rohnya. Demikian juga kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita telah mati secara fisik. Jadi sudah dikemana. Lah, apa bedanya matinya tubuh dan matinya roh? Kalau matinya tubuh, akhirnya menjadi busuk, menjadi binasa, menjadi bau, gitu kan? Karena tubuh terdiri dari materi. Roh kan enggak. Roh kan diciptakan dengan bahan energinya Allah sendiri. Energi tidak bisa mati. Itulah matinya roh itu bukan berarti rohnya hilang mati, enggak.
Makanya kalau orang mati, rohnya masih tinggal. Coba kita baca dalam Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh Iya jiwa. toh? Jadi ketika tubuh terbunuh, jiwa tidak terbunuh. Berarti ketika tubuh mati, jiwa tidak mati. Jiwa tidak bisa mati karena itu tercipta dari energi, yaitu nafas Allah yang dihembuskan. Coba kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, dan menghembuskan nafas hidup. Nafas hidup adalah energi ilahi yang masuk, yang akhirnya menjadi perangkat-perangkat batinnya manusia, rohnya, jiwanya, semuanya. Ya ini tidak bisa mati, tidak bisa hilang gitu loh. Makanya ketika rohnya mati, tubuhnya mati, roh tidak bisa mati. Nah, bagaimana maksudnya roh itu mati? Dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Nah, Allah. ini terjemahannya kurang tepat. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Dikatakan Eskutumeni ti diania ondes, dengan inteleknya, angan-angannya digelapkan. Apilotriomeni tis zois tu theo, terasing, terputus, terpisah dari hidupnya Allah. Itulah artinya. Kalau matinya tubuh itu terpisah dari sumber yang menyebabkan kehidupan tubuh itu, rohnya. Kalau matinya roh terpisah dari sumber kehidupan roh itu, yaitu hidupnya Allah sendiri. Sehingga dengan roh itu mengalami kematian, bukan lenyap, beda dengan tubuh. Roh tidak mempunyai daya untuk menyalurkan kehidupan kepada tubuh lagi. Jika tubuh itu makin hari makin menjadi lapuk, tua, sakit, lemah, dan mati. Jadi matinya tubuh itu karena tidak ada supply kehidupan dari roh, rohnya sendiri mati gitu loh. Jadi bukannya sekedar dampak yang luar biasa gitu. Karena roh itu sudah mati secara status, maka kalau roh itu keluar dari tubuh, ya tidak bisa menyatu lagi dengan Allah yang hidup. Jadi itu bukan dampak natural ya, saudara Begu Ganjang ya. Saudara harus mengerti ini. Saudara mengatakan, bukankah kematian adalah suatu dampak dari pelanggaran? Iya, tapi dampaknya luar biasa karena itu membuat kehidupan Allah hilang dari manusia. Sehingga manusia tidak mendapatkan kembali hidup ilahi itu, tidak bisa kembali kepada hidup kekal itu. Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Mengapa seolah-olah dosa, kematian, iblis, Lucifer harus digalakkan dengan kedatangan Yesus? Nah, ini lagi saudara salah mengerti. Manusia dalam keadaan mati seperti itu, secara rohani loh ya, sehingga tidak bisa bersatu dengan Allah. Bisa dia menghidupkan kembali dirinya. Kalau saudara punya sepatu dan sepatu rusak, dibawa kemana? Untuk membenainya? Ya tukang sepatu dong. Kalau saudara punya baju, bajunya rusak, dibawa kemana? Tukang jahit, pembuat baju. Kalau saudara punya rumah, rumahnya rusak, siapa yang dipanggil? Tukang batu, tukang pembuat rumah. Kalau kodrat manusia ini rusak akibat dosa, siapa yang membenahi? Tukang buat manusia. Dan yang tukang buat manusia adalah firman-Nya Allah itu. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, sesuatu dijadikan oleh firman ini, termasuk diri saudara, termasuk diri saya. Terus? Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Seandainya Allah itu sudah punya firman pada dirinya, nggak ada yang jadi ini telah jadi. Saudara nggak ada, saya nggak ada, alam nggak ada. Ibrani 1 ayat 2.
Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, Dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh oleh anak ini. Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, anak ini artinya firman. Ya, tidak saya ulang, sudah saya jelaskan di beberapa video yang lain. Jadi kalau yang kita dijadikan oleh Allah itu melalui firman-Nya. Jadi firman itu menjadi tukang menjadikan kita. Maka kalau ada kerusakan ya dia yang bisa datang. Dia yang bisa memulihkan gitu loh. Dosa artinya kerusakan kodrat kita, bukan hilang. Natur kita, natur kesucian tadi, natur gambar Allah itu mengalami kerusakan. Itu tidak bisa dibenahi hanya dengan agama atau dengan hukum Taurat. Coba kita baca di dalam Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging. Nah, tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu isinya perintah dan larangan. Padahal di dalam diri manusia itu setelah kejatuhan apa yang terjadi? Hidup ilahi hilang. Sehingga manusia mencari sumber kekuatan hidupnya dari tubuh. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang bersifat daging. Kita baca dari Roma pasal 8 ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah mau. Nah ini, akhirnya keinginan daging itu dikendalikan oleh keinginan dagingnya adalah hawa nafsu. Terus? Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya, keinginan daging perseteruan dengan Allah. Mengapa begitu? Mari kita lihat keinginan daging itu yang gimana. Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Padahal hukum Allah mengatakan jangan berzina. Bertentangan enggak? Sementara daging memunculkan apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Bertentangan enggak? Bertentangan. Terus? Penyembahan berhala, sihir. Apa Alkitab mengatakan jangan melakukan penyembahan berhala dan sihir. Kita baca dalam ulangan di dalam Taurat itu ya. Ulangan pasal 18 ayat 12 sampai 19. 12 sampai 14. Sebab siapa orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Bukan ulangan. Ya. Ulangan pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 12. Apabila engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah kau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Apa itu? Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam tumbal. Maksudnya zaman itu anaknya dibakar untuk dipersembahkan pada dewa. Kalau sekarang mungkin menjadi pesugihan gitu ya, anaknya dijadikan tumbal. Terus? Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal. Inilah yang dimaksud menyembah berhala dan sihir itu sifatnya daging, padahal hukum Allah melarang. Berarti kalau gitu keinginan daging itu bertentangan dengan apa? Hukum Allah. Baca lagi dalam Roma 8 ayat 7 tadi. Sebab keinginan daging adalah perseteruan kepada Allah. Keinginan daging perseteruan kepada Allah, karena itu wujudnya. Dan hukum Taurat tidak dapat mengalahkan keinginan daging dalam manusia ini. Coba kita baca lagi di dalam Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Nah, hukum Taurat tidak berdaya karena daging. Dagingnya itu yang muncul dalam diri manusia. Diperintah jangan berzina 100%, 1000 kali pun kekuatan dosa itu tetap ada dalam dirinya gitu loh. Potensi untuk berzina masih ada, nggak bisa dieradikasi, disingkirkan, nggak bisa. Karena sejak manusia itu jatuh pada sifat kedagingan, di dalam dirinya ada satu kuasa, namanya kuasa dosa yang memunculkan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-7. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Nah ini hukum Tauratnya si rohani, kita ini yang bersifat daging. Jadi masalahnya bukan pada Tauratnya, kan pada kitanya ini loh.
Kita apa katanya? Aku apa? Tetapi aku bersifat daging terjual di bawah Itu. kuasa dosa. Nah, bersifat daging itu gimana? Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Kehendak memang ada, setiap orang ingin berbuat baik, tapi dalam berbuat enggak. Terus? Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Bukan apa yang ku kehendaki, yang baik yang ku perbuat. Sering begitu kan? Tapi yang muncul apa? Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, Melakukan apa yang ku tidak kehendaki, apa? yaitu yang jahat yang aku perbuat. Terus? Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuat. Siapa kalau itu? Siapa yang kalau aku tidak memperbuat yang tidak aku kehendaki? Padahal yang baik yang aku kehendaki, tapi yang muncul yang jahat. Apa yang muncul? Tetapi dosa yang diam di dalam aku. Tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ada energi negatif yang sangat kuat yang memunculkan perbuatan-perbuatan pelanggaran kepada Allah. Itu loh artinya dosa, saudara. Bukannya kematian itu artinya itu membawa dampak itu. Jadi bukan sekedar pelanggaran pada hukum, pelanggaran pada aturan, bukan. Kekuatan negatif dalam diri kita yang tidak bisa dihilangkan hanya dengan sekedar melakukan upacara agama, mengikuti aturan. Maka dikatakan kembali di dalam Roma 8 ayat 3 tadi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Nah, itulah sebabnya, karena hukum Taurat tidak mampu, agama tidak mampu, aturan-aturan apa saja tidak mampu mengubah manusia. Allah mengutus firman-Nya yang tadinya menjadi sarana manusia diciptakan. Dengan jalan apa? Menjadi manusia. Mengapa? Karena tempatnya dosa dan kematian itu ada dalam tubuhnya manusia. Maka untuk dapat membenahi manusia itu harus dari dalam dia membenahinya. Intinya dosa tadi apa? Ketidaktaatan. Maka ketika firman ini jadi manusia namanya Yesus, dia melakukan perlawanan terhadap dosa yang ada di dalam tubuhnya manusia melalui taatnya di atas salib. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dalam keadaan sebagai manusia, firman jadi manusia itu, ia telah merendahkan dirinya dia merendahkan dirinya, dan taat sampai mati. taat sampai mati, Bahkan sampai mati di kayu salib. bahkan mati di kayu salib. Jadi matinya di kayu salib itu wujud ketaatannya. Dan ingat, yang taat itu bukan hanya seorang manusia laki-laki anak Maria orang Yahudi loh ya, abad kedua, abad pertama. Yang taat ini adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Sehingga ketaatannya menjadi ketaatan yang beruniversal, berlaku untuk seluruh kemanusiaan. Padahal dosa itu intinya tidak taat. Nah, tubuh yang tidak taat ini, mempunyai sifat tidak itu, digunakan untuk taat. Maka tidak taat itu dikalahkan melalui ketaatannya di atas salib. Itu sehingga dosa dikalahkan. Sehingga akibatnya Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Yaitu Adam di Taman Eden. semua orang telah menjadi orang berdosa. Semua orang menjadi orang hamartia tadi. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yaitu Kristus di atas salib. semua orang menjadi orang yang benar. Kita dibenarkan di dalam Allah. Jadi itu bukan masalah Allah tidak maha kuasa, ini masalah caranya, prosesnya bagaimana itu dibenahi. Contohnya saya presiden, ada orang kecelakaan di jalan. Meskipun presiden punya kuasa, tangkap orang itu. Kalau nggak ada pergi untuk nangkap, ya nggak ditangkap orang itu. Mulut saja nggak bisa, suara saja nggak bisa. Maka cara untuk melepaskan dosa bukan yang sekedar, kamu ampuni, kayak minta maaf gitu. Tidak. Ya memang pengampunan adalah pemulihan. Makanya firman Allah jadi manusia mengalahkan dosa itu. Demikian juga iblis. Saudara mengatakan, mengapa seolah-olah dosa, kematian, iblis, dosa harus dikalahkan dengan kedatangan? Bukan seolah-olah, memang harus kok. Seolah-olah gimana? Karena konkretnya dosa yaitu hamartia yang ada dalam tubuhnya manusia itu akan dikalahkan melalui ketaatannya. Kematian juga gitu. Konkretnya kematian dikalahkan kalau tubuh itu mati lalu bangkit lagi, tidak mati lagi, baru itu dikalahkan. Kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 9.
Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Mau tidak berkuasa atas lagi atas dia. Bagaimana kita tahu mau tidak berkuasa atas dia? Kalau hanya ada suara dalil itu, kamu tidak mati lagi. Harus ada buktinya. Ada orang mati lalu bangkit lagi, terbukti dia mati kalahkan, gitu kan? Demikian juga iblis. Kita telah baca setelah orang itu jatuh ke dalam dosa bijukan iblis, setiap orang mati ada di bawah kuasa iblis, dalam cengkeraman iblis. Oleh karena itu dalam budaya apa saja, termasuk nama saudara, kuburan itu selalu ada, digambarkan ada hantunya, ada begu ganjangnya. Kenapa? Iblis penguasa alam maut sesudah kejatuhannya itu. Kita baca di dalam Yesaya 14 tadi. Ayat 12. Setelah Lucifer jatuh, ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Terus? Sebaliknya, di dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Nah, turun ke dunia orang mati jadi apa? Jadi penguasa kematian. Kita baca dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak itu adalah anak dari darah dan daging, Maksudnya manusia itu terdiri dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka maka firman itu menjadi sama dengan manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. mendapat bagian dalam keadaan manusia, roh, jiwa, tubuh, emosi, pikiran, semuanya. Betul-betul manusia. Terus? Supaya oleh kematiannya. Kalau dia tidak berwujud manusia, bagaimana bisa mati? Maka dia harus berwujud manusia supaya masuk dalam alam kematian itu dan mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya nanti. Terus? Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas kematian. Nah, oleh kematiannya dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas kematian. Berarti kalau iblis itu yang berkuasa atas kematian, maka setiap orang mati di luar Kristus itu sudah ada otomatis ada cengkeraman iblis ini. Yesus harus masuk ke situ sebagai manusia dengan mati. Loh, kalau gitu Yesus kalah dengan iblis. Kelihatannya begitu, tapi dia memang harus masuk ke alamnya iblis, alamnya kematian. Tapi pada hari ketiga dia bangkit, tidak mati lagi. Iblis mampu nggak menarik dia untuk masuk supaya tetap mati dalam kuburan lagi? Tidak. Yesus betul-betul lepas dari tangannya iblis, itu berarti iblis tidak mempunyai kekuatan atas Yesus. Iblis dikalahkan oleh Yesus melalui kematiannya, dan kematiannya itu harus tubuh manusia gitu. Bukan seolah-olah memang itu harus caranya gitu loh. Jadi melalui penyalipannya dia mengalahkan dosa, melalui ketaatannya. Melalui penguburannya dia mengalahkan iblis karena iblis tidak lagi dapat mencengkeram dia dalam alam maut. Melalui kebangkitannya dia mengalahkan kematian karena sesudah mati dia bangkit, dia tidak mati lagi. Mengapa seolah-olah dosa, kematian, iblis, Lucifer harus dikalahkan dengan kedatangan Yesus? Sudah saya jelaskan. Bukankah Allah Maha Kuasa? Justru Maha Kuasa dia menjadikan firman-Nya turun ke dunia. Dan melalui firman-Nya, Allah yang tidak bisa turun ke dunia itu bukan Allah yang Maha Kuasa. Dan ngomong-ngomong saja. Allah yang tidak bisa melakukan penebusan bukan Allah yang Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa dengan menunjukkan bahwa dia juga dapat jadi manusia. Jadi dia dapat melakukan segala sesuatu. Kekuasaan melakukan segala sesuatu. Allah yang tidak dapat menjadi manusia berarti tidak kuasa. Dia menjadi manusia mengalahkan iblis itu. Justru menunjukkan kekuasaannya di situ. Ya. Bukankah Allah Maha Kuasa, mengapa harus dikorbankan nyawa kehidupan Yesus? Bukan dikorbankan sekedar. Dia memang melakukan peperangan terhadap dosa iblis dan maut, wujudnya dalam wujud manusia. Dia bukan jadi korban dalam pengertian itu. Kalau korban dalam arti korban pendekatan kepada Allah sebagai korban perjanjian lama, ya itu artinya itu. Tapi bahwa dia korban menjadi victim gitu, bukan. Ya. Korban tak berdaya, bukan. Secara sengaja dia masuk. Terus, iblis kan bukan lawan tanding Allah. Ya memang. Makanya karena iblis bukan lawan tanding Allah, Yesus masuk ke alamnya untuk dikalahkan. Sehingga kita dilepaskan dari iblis, sehingga kita dipindah dari kuasa kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih.
Kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak Iya, yang toh. terkasih. Supaya kita dilepaskan dari kuasa kegelapan, dipindah pada kerajaan anak yang terkasih. Lagian yang berdosa Adam dan keturunannya, kenapa Yesus harus ditumbalkan? Ini bukan ditumbalkan, itu peperangan merebut kita. Bukan tumbal yang terus akhirnya tidak berdaya kayak orang pesugihan ditumbalkan, dimatikan. Bukan. Allah bukan daus-daus darah. Karena kasihnya dia relakan anaknya turun ke dunia. Firman-Nya turun ke dunia. Untuk mengalahkan iblis tadi melalui ketaatannya, mengalahkan iblis tadi melalui kematiannya, mengalahkan dosa melalui ketaatannya, mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Kalau nggak itu terjadi, gimana bisa dikalahkan? Ya. Iblis bukan lawan terhadap lagian yang berdosa Adam. Iya, yang berdosa Adam, tapi Adam diciptakan menurut apa polanya? Polanya adalah firman-Nya Allah. Tukang menciptakan Adam adalah firman Allah. Maka kalau ada rusanya Adam, tukangnya datang untuk membenahi. Menjadi sama dengan Adam, dibenahi dari dalam. Dilepaskan dari kuasa dosa, iblis dan maut. Jelas ya? Jadi Kristus datang bukan hanya sekedar memberikan pengampunan dengan maaf gitu, bukan. Melakukan pekerjaan besar penebusan pelepasan kita dari kuasa hamartia, dari kuasa cengkraman iblis dalam kematian, dari kuasa kematian yang membuat kita terputus dari Allah. Ini sangat serius, saudara. Ya. Terus, jika tujuan kematian itu adalah menaklukkan maut dan iblis, kok kurang masuk akal? Kurang masuk akal apa? Sudah saya jelaskan, masuk akal sekali. Maut dikalahkan melalui kebangkitannya. Dia tidak mati lagi, berarti kan kalah maut. Ya. Iblis dikalahkan melalui si iblis tidak bisa menarik lagi Yesus untuk masuk ke dalam kuburan. Loh, kurang masuk apa lagi? Kurang masuk akal apa lagi? Ya, karena saudara tidak berpikir secara Alkitab. Saudara berpikir hanya dari sisi sosial dan sisi pengalaman manusia, bukan apa yang diajarkan kitab suci. Seolah-olah Allah tidak maha kuasa, justru maha kuasa. Dia dapat mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Dan maha kuasa mengizinkan firman-Nya turun menjadi manusia. Pasti Allah mengetahui kelemahan iblis dan manusia itu dia bisa mengalahkan iblis tanpa kematian Yesus. Mana? Betul kita bisa mengalahkan iblis? Kejahatan-kejahatan, perang, pembunuhan, ketidakadilan, siapa yang bisa mengalahkan selama ini? Tidak ada. Yang iblis hanya bekerja pada perorangan, enggak pada seluruh sistem kehidupan ini. Karena sejak saat itu seluruh alam ini dikuasai oleh roh jahat ini. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa. Nah, seluruh dunia berada di bawah kuasa si iblis. Sehingga sistem dunia itu banyak kejahatan, korupsi, pembunuhan, eksploitasi anak, penjualan manusia, dan semua kejahatan-kejahatan yang muncul sepanjang jalan ini kerjaan dia. Bisa dikalahkan hanya dengan begitu saja? Enggak. Dan hanya orang yang dalam Yesus mengerti kemenangan itu, gitu loh. Ya, makanya zaman ini disebut zaman yang jahat. Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat. Menyerahkan dirinya karena dosa-dosa untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Dan kalau kita mengikuti dunia, prinsip moral dunia, kita tanpa sadar berada di bawah kuasa iblis ini. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan Anda. Nah, kamu mengikuti jalan dunia ini dengan moral, sistem, dan semuanya. Dan kalau kamu mengikuti jalan dunia ini, apa katanya? Ya. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh iblis yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara bisa mengalahkan kejahatan-kejahatan secara sistemik yang ada dalam alam ini? Tidak. Hanya Allah yang dengan kuasanya menurunkan firman-Nya ke bumi untuk mengalahkan dengan masuk ke dalam alamnya iblis itu. Sehingga iblis tidak berkuasa bagi mereka yang di dalam Kristus. Akan menemukan kemenangan itu. Kalau tidak, ya enggak. Ya. Seolah-olah Allah tidak berkuasa, justru maha kuasa. Karena itu penguasa-kuasa yang besar yang harus diperlukan untuk melakukan semuanya itu.
Pasti Allah mengetahui kelemahan iblis dan manusia itu tidak bisa mengalahkan iblis tanpa kematian Yesus. Gimana? Dia dicengkeram kok mengalahkan gimana? Dia berada dalam alam itu dalam cengkeraman iblis gitu loh. Kok janggal Romo, Yesus harus mati untuk mengalahkan iblis, padahal dia Allah berkuasa atas hidup dan mati. Ya tidak janggal lah. Karena dia berkuasa, dia bisa turun ke bumi. Karena dia berkuasa, dia dalam masuk alam kematian dan mengalahkan kematian, mengalahkan iblis. Karena dia berkuasa, maka dia mengalahkan kematian, melepaskan manusia dari kematian itu. Tapi harus ada prosesnya dan harus ada caranya, bukan dengan teori angan-angan. Karena saudaranya berangan-angan jadi janggal gitu loh. Kalau saudara melihat bagaimana cara itu bekerja, ya tidak jangan lo masuk akal itu justru gitu ya. Terus, seolah-olah Allah tidak berkuasa akan alam maut. Loh, alam maut itu ada isinya harus direbut gitu loh. Pemerintah saja menyatakan itu dihukum loh. Kalau tidak ada polisinya melakukan, bisa orang itu dihukum. Mengatakan itu kamu kalah, tapi harus ada prosesnya. Prosesnya ada yang turun ke bumi untuk mengalahkan si iblis itu melalui kematiannya. Seolah-olah Allah tidak berkuasa atas alam maut, harus mati dulu kemanusiaannya. Seolah firman Allah jadi manusia adalah penyamaran. Kok nyamar? Betul-betul jadi manusia kok. Coba kita baca tadi. Di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 14 tadi. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan... Menjadi sama, tidak nyamar. Itu betul-betul jadi manusia. Supaya apa? Menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya... supaya bisa mati. Tidak samar itu. Dia masuk ke dalam alam kematian itu, mengalahkan kematian itu. Secara konkret, bukan secara teori. Benarkah Yesus menyuruh pergi alam roh? Tidak. Dia pergi alam roh dalam wujud kemanusiaannya, roh kemanusiaannya di sana. Bertarung dengan iblis itu. Itulah yang digambarkan di dalam Matius 12. Matius 12 ayatnya 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat? Orang yang kuat itu gambarannya iblis, rumahnya itu alam maut itu. Yang masuk itu Yesus. Terus? Dan merampas harta bendanya. Harta bendanya adalah roh-roh yang dipenjara oleh dia. Terus? Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Nah, orang kuat itu harus diikatnya. Iblis itu harus dikalahkan dulu. Kalau enggak gimana? Terus? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok. Nah, sesudah diikatnya, dikalahkannya iblis itu, baru harta bendanya yaitu roh-roh yang dipenjara itu bisa diambil. Bisa dilepaskan. Saudara jangan membuat teorinya sendiri ya. Ini kan teori pikiran saudara sendiri ya. Benarkah Yesus menyamar pergi ke alam roh? Tidak ada menyamar. Allah sepertinya sangat terganggu dengan pelanggaran Adam dan keturunannya. Bukan terganggu, Allah itu kasih. Dan Allah tidak mau manusia dibawa kuasa kematian ini kekal. Allah tidak mau manusia itu dibawa cengkeraman iblis. Allah tidak mau manusia hidup di dalam keadaan damartia tadi. Allah ingin manusia menyatu dengan dirinya. Bukan terganggu, ini kasih. Kok terganggu gimana? Allah langsung marah dan beri hukuman. Di mana ada kata-kata hukuman? Tidak ada. Itu efek, tapi efek yang menghukum iblis itu kematian. Terlihat Allah seperti kekanak-kanakan. Itu Allah yang dalam pikiran saudara, bukan Allah yang diajarkan Alkitab, yang kekanak-kanakan. Langsung marah, tidak ada kata marah dan menghukum. Itu bahasanya gereja barat, bukan bahasanya gereja timur. Dan menghukum, tolong jelaskan biar iman saya lebih kuat. Cara mencari iman yang terus, capek mencari yang ya, karena saudara berpikir sendirian sih. Dengarkan ajaran gereja purba. Jangan teori yang macam-macam tadi. Ya, saya kira itu saudara. Saya kira ini menolong saudara. Saya harap saudara dipuaskan cara pikir saudara dan mengerti sebenarnya apa yang diajar Injil. Tuhan berkati. Shalom. Senang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.